warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, kali ini saya mau bercerita lagi. Jadi saya sebenarnya pernah membuat video seperti ini. Cuma saya akan membuat lagi, siapa tahu teman-teman males mencari di bawah. Jadi saya mau bercerita apa saja barang yang sebaiknya dimiliki sama teman-teman untuk pertama kali membuat kue ulang tahun seperti itu ya, untuk belajar membuat kue ulang tahun. Jadi saya bercerita karena saya pernah menjadi pemula, jadi saya cuma akan sharing tentang apa yang saya tahu sebagai pemula. Jadi pertama-tama teman-teman harus membeli loyang. Beli aja loyang yang biasa. Sebenarnya loyang biasa itu murah, jadi bukan yang pres-presan ya. Jadi saya akan memberikan saran dengan harga yang ekonomis saja ya. Jadi kalau teman-teman beli yang loyang yang bukan pres-presan, dia lebih murah. Jadi harganya sekitar ya 10 ribuan lah, tergantung dari ukurannya. Kalau saran saya teman-teman membeli ukuran yang 16 itu adalah ukuran standar. Ada teman-teman bisa juga membeli ukuran 14. Tapi kalau untuk mulai berjualan, teman-teman lebih baik memiliki yang ukuran 16 duluan. Teman-teman harus belajar membuat kue base cake-nya dulu. Untuk base cake itu sebenarnya lebih gampang yang kukus-kukusan sebenarnya ya, daripada yang oven itu menurut saya lebih gampang yang kukus-kukusan. Jadi teman-teman bisa mencari resep yang kukus-kukusan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya resep yang oven dan sudah pas untuk teman-teman juga tidak apa-apa. Yang seperti ini. Kemudian teman-teman juga harus punya mixer. Kenapa harus? Kan mixer mahal. Enggak, mixer ada yang murah. Kayak Miyako ini murah ini. Jadi kenapa harus punya mixer? Sebaiknya punya mixer. Kenapa? Kan ada resep-resep yang nggak pakai mixer ya. Cuma kalau menurut saya untuk teman-teman lebih baik belajar membuat kue itu yang menggunakan mixer, karena kebanyakan kue itu menggunakan mixer. Jadi kalau teman-teman menunda membeli mixer, itu sama dengan teman-teman menunda belajar membuat kue seperti itu. Ada kue-kue yang dibuat tidak menggunakan mixer itu ada. Tapi sebaiknya kalau untuk jualan teman-teman belajar menggunakan mixer. Seperti itu, mixer, kemudian timbangan. Timbangan itu perlu. Kalau menurut saya timbangan yang enak itu adalah timbangan yang digital. Ini murah loh. Ini murah banget, sekitar 20-an aja di Shopee. Teman-teman bisa cari, kalau di toko di daerah saya itu 30-an. Ini maaf ya, habis dipakai coklat-coklat. Timbangan itu ini kalau menurut saya penting karena ini akan mempengaruhi konsistensi dari kualitas. Maksudnya nanti kuenya teman-teman itu rasanya itu stabil terus kayak gitu-gitu loh, konsisten terus kayak gitu. Jadi nggak nanti kelebihan manis, ntar empuk, ntar enggak kayak gitu. Jadi teman-teman harus memiliki timbangan. Ada yang menggunakan gelas takar, ada. Cuma kalau menurut saya teman-teman sebaiknya memiliki timbangan karena ini akan dipakai terus sampai kapanpun. Nah, ini teman-teman bisa beli yang murah aja. Kalau menurut saya teman-teman belinya yang digital aja karena dia lebih akurat angka-angkanya dan lebih gampang dilihat. Soalnya kalau yang nggak digital itu kan kadang kan jarumnya kita nggak tahu, ternyata nggak di nol kayak gitu. Itu akan mempengaruhi nanti. Begitu. Kemudian itu yang untuk membuat kue ya teman-teman, sebaiknya punya 3 barang itu. Kemudian naik lagi ke menghias kue. Menghias kue kalau menurut saya yang sebaiknya dimiliki itu adalah meja putar. Meja putar tuh nggak harus beli yang mahal, nggak, ada yang murah. Yang murah itu ada mereknya tuh Mas Pion apa ya kalau nggak salah. Dulu saya pakai itu. Dia plastik. Kalau diputar dia muter. Tapi kadang kalau kuenya berat dia agak ngadat ya. Tapi kalau menurut saya itu mempermudah teman-teman untuk belajar menghias kue. Itu murah kok, di Shopee itu sekitar 20-an gitu lah. Yang Mas Pion itu. Ini baru-baru aja saya punya ini. Baru-baru aja kan, ini lebih kuat untuk cake yang berat, dia lebih kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk beli yang
lebih antep gitu. Lebih antep tuh kayak lebih kokoh gitu ya. Teman-teman bisa beli dulu yang murah, itu nggak apa-apa, itu bagus. Saya dulu juga pakai itu. Kemudian teman-teman juga harus punya ini nih. Ini apa? Spatula. Nih, ini dari zaman saya pertama kali bikin kue sampai sekarang saya nggak pernah ganti. Jadi ini ukurannya kalau nggak salah tuh 16 apa ya? Iya, ini kayaknya 16. Kayaknya sih 16 ini. Dari saya zaman lihat kayunya sampai pudar begini nih. Ini saya suka banget. Jadi ini adalah andalan saya. Jadi teman-teman harus punya ini. Kenapa? Ini buat ngeratain cake-nya itu. Jadi teman-teman tuh apa ya? Kalau menghias kue itu, saya cuma pakai ini, saya cuma pakai ATM. Bisa sebenarnya. Kalau teman-teman belum punya, bisa, nggak apa-apa pakai itu. Cuma kalau misalnya nanti teman-teman udah mulai berjualan, punya untung sedikit demi sedikit, nanti teman-teman usahakan tuh membeli barang-barang seperti ini, karena ini akan sangat berguna dan akan terus dipakai sama teman-teman. Bagus. Jadi untuk menghaluskan dia gampang. Ini bakal kepake terus, meja putar juga bakal kepake terus, ini juga bakal kepake terus. Ini sangat membantu teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman punya. Kemudian ada lagi yang namanya scraper. Scraper ini juga sangat membantu. Kalau teman-teman nggak punya, biasanya pakai ATM. Cuma kalau menurut saya teman-teman belilah ini satu. Ini murah banget, murah, hanya 10.000 dan ini kepake seumur hidup kalau nggak patah. Jadi dia akan kepake terus. Saya itu ganti scraper dari pertama kali. Ini saya baru diganti, kenapa? Karena scraper saya kebuang. Jadi saya nggak sadar buang scraper saya dan hilang. Akhirnya saya beli lagi. Ini murah, ya 10.000 paling mahal lah, makanya 10.000 lah. Ini dulu saya punyanya kuning begini, tapi dia yang lurus itu kan ada yang pakai 3 biji tuh ya. Saya beli ini dari zaman dulu sampai sekarang saya pakai itu. Cuma kemarin hilang kebuang, akhirnya saya beli lagi yang putih ini. Nanti ada yang model seperti ini. Nah saya suka untuk scraper itu saya suka beli yang seperti ini karena itu bisa membantu untuk membuat tekstur di samping cake gitu, macam-macam kan. Saya suka ini yang ini dan ini, tergantung mood saya aja kalau lagi mau bikin itu yang mana, dan tergantung requestan dari customer. Nah kemudian teman-teman sebaiknya beli sepuit. Sepuitnya itu ada macam-macam, yang lokalan aja. Yang lokalan itu murah, sekitar 2.000-3.000 lah satu biji. Teman-teman beli yang sepuit yang bunga yang bintang kayak gitu itu sangat membantu banget. Kalau dulu saya pas masih pemula itu saya beli macam-macam squid, jadi banyak banget squidnya saya tuh untuk misalnya bikin daun, terus bikin bunga seperti itu. Saya suka banget yang model bintang seperti ini, karena dulu itu kan saya belum bisa ngerapiin samping kue, dan saya nggak suka kalau kue saya tuh kelihatan betat-betat gitu. Jadi sambil belajar, kalau misalnya saya pikir itu kuenya belum rapi, yang samping itu saya spuit gitu keringnya, jadi bagian pinggir itu saya spuitin satu-satu gitu. Jadi yang bagian samping cake itu penuh dengan krim berbentuk spuit gitu, jadi nggak yang dihalusin. Nanti pada suatu saat saya udah merasa cake samping saya itu udah rapi, bagian sampingnya itu udah rapi, lah itu saya sudah nggak menggunakan spuit lagi. Jadi dulu pertama kali saya bikin cake itu, pertama kali saya menghaluskan bagian pinggir itu saya sampai keringet dingin lah, pokoknya nggak halus-halus. Sampai akhirnya saya menyerah, akhirnya ya saya spuitin kecil-kecil kayak gitu. Jadi teman-teman tuh sebenarnya jangan terlalu pusing kalau cake teman-teman misalnya dilihat kurang rapi gitu, udah tinggal dispuitin aja, itu akan sangat membantu teman-teman. Kemudian ini nih yang ketinggalan satu, ini buat bikin kue ya, buat menghias kue juga bisa. Apa ini namanya ya, spatula. Nggak usah beli yang mahal-mahal, ini 1.000 satu. Ini dari zaman dulu, ini saya sampai beli banyak, karena kan kalau buat nyendokin krim diwarnain gitu ini sangat membantu, jadi saya beli banyak dan ini cuma 1.000. Teman-teman nggak usah beli yang silikonan yang mahal itu, sebenarnya juga yang 1.000-an gini ini sangat membantu banget ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang
masih bingung, mungkin yang silikon lebih bagus. Iya sih, yang silikon itu lebih bagus, emang benar lebih bagus. Cuma yang ini itu juga bagus. Jadi teman-teman jangan ragu untuk membeli yang 1000-an ini. Ini dari zaman dulu sampai sekarang, sampai ada yang udah kebakar separuh gitu gara-gara kenaan wajan panas. Ini yang masih bagus ya. Kemudian ada lagi namanya pisau gerigi. Ini membantu teman-teman untuk memotong kue. Yang enak itu bagian geriginya ini kan, walaupun yang di sininya udah tumpul, yang di sini itu masih sangat membantu untuk memotong kue ya. Yang gerigi ini juga bisa, kalau teman-teman ahli juga bisa untuk menghaluskan bagian atas kue. Jadi teman-teman nggak perlu beli yang ini, teman-teman udah punya ini aja udah bisa. Jadi untuk bagian gerigi ini juga teman-teman bisa jadi scraper bagian samping ya. Cuma kalau saya sampai sekarang ini nggak pernah saya pakai untuk menghias kue. Bahkan ini nggak pernah saya pakai deh buat motong kue, karena saya jarang memotong kue ya. Lihat deh, bagian sampingnya tuh warna begini. Saya nggak pernah pakai ini sih, jarang. Tapi ada sih teman-teman yang suka pakai yang begini tuh ada. Kemudian untuk menghias kue, teman-teman sebaiknya beli plastik segitiga atau piping bag. Nih, namanya plastik segitiga atau piping bag. Kenapa? Pakai plastik biasa kan bisa, cuma ini lebih praktis dan akan sangat membantu. Tuh lihat. Nanti kalau menghiasnya lebih gampang daripada pakai yang plastik. Karena saya juga kalau misalnya sedikit, karena di sini kan nggak ada yang plastik segitiga kecil, jadi saya pakainya plastik kiloan yang kecil-kecil itu. Kalau untuk yang krim-krim cuma bagian nulis atau buat aksen-aksen gitu, yang krim-krim sedikit-sedikit. Karena sayang kalau pakai yang gede. Cuma emang terasa kalau pakai plastik segitiga itu emang sangat gampang, dan pakai yang plastik kiloan itu agak susah. Kemudian teman-teman sebaiknya kalau mau menghias kue, mulai menghias kue berjualan, sebaiknya memiliki cetakan K, khususnya untuk cetakan huruf. Ini dulu saya pertama kali beli cetakan Mika itu yang bentuk huruf ini. Kenapa? Karena kan customer kan ada namanya ya, anaknya ya, jadinya saya harus membeli cetakan huruf. Karena kalau saya tulis pakai, dulu itu saya nulis jelek banget. Jadi kalau nulis itu saya tuh gemeteran tangannya dulu. Jadi saya harus menggunakan cetakan seperti ini untuk menulis namanya. Dulu semua kue saya tulisan namanya itu seperti ini ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk membeli cetakan silikon. Kalau yang gini ini murah, sekitar 10 ribuan. Akhirnya saya beli yang cetakan silikon untuk ada bentuk-bentuknya kan. Kalau silikon itu kan macam-macam. Jadi saya mipil beli-beli, ada uang beli, ada uang beli. Kenapa? Karena kalau menurut saya untuk berjualan itu sangat penting untuk memiliki banyak cetakan huruf, karena supaya nggak bosen aja kuenya itu dengan cetakan hurufnya seperti itu aja gitu. Tapi kalau untuk pemula, teman-teman bisa beli yang seperti ini dulu, ini sangat membantu ya. Kalau teman-teman mau cari caranya untuk menggunakan cetakan ini, teman-teman bisa cari di video saya yang di bawah. Mungkin masih ada. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, nggak perlu beli berbagai macam barang-barang mahal untuk memulai bisnis teman-teman. Karena dengan barang-barang ekonomis yang tadi saya sebutkan itu, teman-teman sudah bisa mulai membuat kue atau bahkan juga bisa menjual kue. Jadi semangat belajar dan selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.